Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita bahas Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang pengasih dan penyayang, inilah kami anak-anak-Mu. Kami muliakan nama-Mu, Engkau Allah yang sungguh baik. Bila kami hidup sampai detik ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami butuh firman-Mu. Kami meyakini firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami, menerangi jalan hidup kami sehingga kami tidak tersesat. Ya Bapa, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka bersama Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu, tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. "Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf
kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah kisah yang sangat menarik, sebab kita sebagai manusia, kita pasti suka dengan keberhasilan. Dan ketika kita membaca kisah ini, Yusuf berhasil dalam pekerjaannya. Dan sekalipun dia dimasukkan ke penjara, dia mendapat kepercayaan dari kepala penjara. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa rahasianya? Mengapa sampai Yusuf berhasil dalam pekerjaannya? Mengapa sampai Yusuf, walaupun dia berada di dalam penjara, dia bersinar di sana, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, tema kita kali ini berjudul, Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia. Dan orang yang setia yang dimaksudkan di sini adalah Yusuf. Selama hidupnya, Yusuf menjalani kehidupan yang setia. Kita tahu bersama, setia adalah berpegang teguh pada janji. Setia itu berpegang teguh pada komitmen. Jadi ketika orang melepaskan janjinya, ketika orang tidak lagi berpegang pada komitmen, kita dapat mengatakan orang itu tidak setia. Dan kita sebagai manusia harus mengakui, acap kali kita mudah berjanji, tetapi kita kurang begitu serius untuk menepatinya. Acap kali kita membangun komitmen, tetapi acap kali kita juga jatuh, tidak menghidupi komitmen itu. Nah, jadi persoalan tentang setia atau tidak setia, itu sesungguhnya adalah persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sebagai pelayan, apakah kita setia atau tidak? Sebagai seorang suami atau seorang istri, apakah kita setia atau tidak? Dalam persahabatan, apakah kita setia atau tidak? Ini merupakan realitas kehidupan. Setiap hari kita menyaksikan itu, membaca di media sosial tentang hal itu, dan bukan tidak mungkin kita juga mengalaminya. Nah, di zaman sekarang kita sering mendengar kata pengkhianatan. Itulah contoh nyata orang yang tidak setia. Orang yang tidak setia itu sering disebut pengkhianat. Nah, menarik sekali jika kita belajar dari kisah Yusuf, seorang budak yang menjadi penguasa di tanah Mesir. Nah, dia jadi hebat karena kesetiaannya. Dia menjadi besar karena kesetiaannya kepada Tuhan. Ya, disebutkan di sini berkali-kali disebutkan Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Yusuf. Itu sering kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 39 ini. Tuhan memberkati Yusuf. Nah, kata memberkati, kalau dalam bahasa Yunani itu, kata berkat, itu eulogia, artinya perkataan baik. Jadi kalau kita menghendaki hidup kita diberkati oleh Tuhan, jaga lidahmu, jaga ucapanmu. Bagaimana mungkin kita berharap berkat Tuhan, sementara kita sendiri tidak mengucapkan kata-kata yang baik? Berkat, bahasa Yunani eulogia, artinya perkataan baik. Dari situ kemudian berkembang menjadi perbuatan baik. Jadi perbuatan baik dari Tuhan, itu adalah berkat dari Tuhan. Orang yang disertai adalah orang yang dituntun oleh Tuhan. Orang yang diberkati adalah orang yang menerima kebaikan Tuhan. Dua hal ini harus kita pahami dengan baik. Disertai artinya dituntun oleh Tuhan, diberkati artinya menerima kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan senantiasa menuntun kita karena Dia adalah Sang Immanuel. Yang jadi soal adalah apakah engkau mengimani itu? Dalam kitab Injil kita membaca, sebelum Yesus lahir, malaikat Tuhan menyebut nama Immanuel. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, Dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan itu sesungguhnya sampai detik ini masih sedang berlangsung dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, Yusuf disertai dan diberkati oleh Tuhan.
Nah, bagaimanakah wujud penyertaan dan pemberkatan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf? Jika Anda tertarik dengan hal ini, mencari tahu tentang hal ini, ya, saya akan buka rahasianya bagi kita. Ada 4 hal penting. 4 hal penting yang merupakan wujud dari penyertaan Tuhan dan pemberkatan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Nah, apa saja itu? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, mari kita lihat ayat 2. Disebutkan di sini, Yusuf dibuat oleh Tuhan berhasil dalam pekerjaannya. Nah, apakah ini berarti Yusuf tidak pernah gagal? Tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Yusuf pun mengalaminya. Ya, ketika dia mendapat kepercayaan dari Potifar, apa yang terjadi selanjutnya? Dia difitnah dan dia masuk ke dalam penjara. Bagi kebanyakan orang itu berarti Yusuf telah gagal menjalani kehidupan sebagai orang yang dipercaya oleh Potifar. Tapi sebenarnya ini adalah bagian dari proses Tuhan membentuk Yusuf. Pada akhirnya Yusuf berhasil menjadi penguasa di Mesir. Itu berarti jika engkau gagal, jangan pernah berhenti mencoba. Pelihara kesetiaanmu kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyertaimu, dan akhir dari perjalanan kehidupanmu adalah sesuatu yang membahagiakan, engkau berhasil dalam pekerjaanmu. Itulah makna dari ayat 2 yang menyebutkan Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam pekerjaannya. Yang kedua, ayat 3 sampai ayat yang keempat, di sini memperlihatkan Yusuf mendapat kepercayaan dari Potifar untuk mengelola seisi rumahnya, mengelola kekayaannya, mengelola harta miliknya. Seorang budak, yaitu Yusuf, mendapat kepercayaan penuh untuk mengelola harta kekayaan dari Potifar. Inilah orang yang disertai oleh Tuhan, yang beroleh pemberkatan dari Tuhan. Dia mendapat kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Jadi jika diri kita sudah tidak bisa lagi dipercaya, banyak orang tidak lagi percaya dengan kita, mari kita berbenah diri. Sebab orang yang disertai oleh Tuhan, dia dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Kehidupannya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang ketiga, perhatikan ayat 7 sampai ayat yang ke-20. Di sini orang yang disertai oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yaitu Yusuf, mendapat tantangan. Tantangannya adalah Yusuf difitnah. Ya, Yusuf tidak melakukan kejahatan, tetapi Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Ini merupakan pelajaran berharga bagi kita. Acap kali kita berhasil dalam pekerjaan kita, tetapi orang-orang di sekitar kita tidak semuanya senang dengan kita. Ada saja orang yang suka menjatuhkan kita dan mau memfitnah kita. Istri Potifar memfitnah Yusuf karena keinginannya tidak dipenuhi oleh Yusuf. Dan bukan tidak mungkin orang-orang yang ada di sekitarmu, orang yang dekat denganmu, juga bertindak sama, memfitnahmu ketika keinginannya tidak dipenuhimu. Karena itu berhati-hatilah dalam persahabatan. Berhati-hatilah dengan orang yang ada di sekitarmu. Sebab acap kali kebaikan kita tidak berbuah manis. Kebaikan kita acap kali berbuah pahit. Nah, jadi dari ayat 7 sampai ayat yang ke-20 kita mendapatkan sebuah catatan berharga bahwa tantangan yang dihadapi oleh orang yang disertai oleh Tuhan sangatlah berat. Di sini Yusuf difitnah. Yang keempat, perhatikan ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Sekalipun Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, sekalipun Yusuf seolah jalan hidupnya hitam, ya, tidak ada harapan lagi untuk ke depan menjadi lebih baik. Tapi di sini kita melihat ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, ya, Alkitab bersaksi, saya akan bacakan bagi kita semua ayat 21, ya.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ya, Yusuf menjadi kesayangan dari kepala penjara ini. Mengapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Jadi alangkah indahnya kehidupan jika kita disertai oleh Tuhan. Tuhan bisa mengubah hati manusia yang membencimu menjadi manusia yang mengasihimu. Itulah kuasa Tuhan. Kita manusia tidak bisa mengubah hati manusia, tapi Tuhan kita maha kuasa. Dahsyat, luar biasa. Dia dapat mengubah hati manusia menjadi lembut, menjadi penuh kasih. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa terhadap orang-orang yang membencimu, yang tidak menyukaimu. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa untuk mengubah hati manusia menjadi hati yang penuh dengan kasih sayang. Perhatikanlah kepala penjara di Mesir. Karena Tuhan menyertai Yusuf, kepala penjara ini menyayangi Yusuf dan memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk menangani tahanan-tahanan, narapidana yang berada di penjara di Mesir. Nah, saudara sekalian, apa makna dari ulasan kebenaran firman yang telah kita dengar di atas? Saya mencatat ada 4 makna yang dapat kita petik dari ulasan kebenaran firman ini. Yang pertama, bertumbuhlah sebagai pribadi yang setia. Pribadi yang berpegang pada janji, pribadi yang berpegang pada komitmen. Penyertaan Tuhan itu berlaku bagi mereka yang setia. Yang kedua, peliharalah kepercayaan orang lain kepadamu. Jika ada orang yang memberikan kepercayaan kepadamu, peliharalah itu dengan baik. Mari kita lihat pribadi Yusuf. Ketika dia mendapat kepercayaan dari Potifar, dia pelihara kepercayaan itu dengan baik. Ketika dia mendapat kepercayaan dari kepala penjara di Mesir, dia memelihara kepercayaan itu dengan baik. Dia bekerja optimal di sana. Itulah ciri hidup orang yang setia kepada Tuhan. Yang ketiga, ketika Yusuf difitnah, apakah dia membalas? Yusuf tidak membalas fitnah itu. Mengapa? Karena dia tahu, dia menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tahu Tuhan yang dia sembah lebih hebat dari manusia-manusia yang berusaha menjatuhkannya. Akhirnya Tuhan membela Yusuf. Sekalipun dia dimasukkan ke dalam penjara, hanya beberapa waktu dia berada di sana. Untuk selanjutnya, Tuhan melepaskan dia. Tuhan melepaskan dia dan dia mendapat kepercayaan dari Firaun dan menjadi penguasa di Mesir. Itulah Yusuf. Ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, kita akan menuai berkat dari Tuhan. Nah, kendalikanlah lidahmu. Tidak usah membalas dendam ketika engkau difitnah. Belajarlah untuk sabar seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Yang keempat, berbuat baiklah kepada sesama walau engkau disakiti dan dibenci. Yusuf menerapkan cara hidup yang seperti itu. Sekalipun dia difitnah oleh istri Potifar, tetapi Yusuf tetap berjalan di jalan kebaikan. Dia tetap berpegang pada perintah Tuhan dan dia hidup bersekutu di dalam Tuhan. Nah, jalan hidup yang seperti ini ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Dia memberikan teladan kepada kita. Yesus sampai akhir hidupnya setia menjalankan misi Allah, menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Hendaklah engkau setia sampai mati. Bertumbuhlah sebagai pribadi yang setia, sebagaimana Tuhan. Sampai detik ini Tuhan setia menjaga, memelihara kita. Dan kita semua dipanggil untuk bertumbuh sebagai pribadi yang setia kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, dia mengalami pemberkatan Tuhan, dia mengalami penyertaan Tuhan. Yusuf diberkati oleh Tuhan karena dia setia sampai akhir hidupnya. Yusuf berhasil
menjadi penguasa di Mesir karena dia setia kepada Tuhan. Orang yang setia diberkati oleh Tuhan. Mari kita berbenah diri, bertumbuh menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Amin.